warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Wada Jamila, NIM 202311101047, mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember angkatan 26. Di sini saya akan menyajikan video mengenai implementasi pada aspek afektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, di sini saya akan mereview atau mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan kemarin hari Rabu. Nah, di sini saya akan mengulang lagi mengenai diet pada penderita diabetes mellitus, beserta ingin mengetahui bagaimana sih pengetahuan mengenai diet pada diabetes yang diketahui oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Ya. Nah, baik. Pertama, di sini saya akan memberikan suatu pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan dari diet diabetes mellitus dari Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya kasih kertas. Di sini sudah saya kasih nomor 1 sampai 15. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisinya di sini, ya. Di sini 1 sampai 15. Nanti saya sebutkan pertanyaannya. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud penyakit diabetes mellitus? A. Penyakit dengan tingginya kadar gula di dalam darah. B. Tingginya kadar gula di dalam urin. Dan C. Tingginya kadar gula di dalam darah dan urin. Silakan. Ya. Baik. Yang nomor 2. Berapa kali frekuensi makan dalam sehari bagi penderita diabetes? Yang pertama, 4 kali, yaitu 3 kali makanan lengkap dan 1 kali snack. B. 5 kali, yaitu 3 kali makanan lengkap dan 2 kali snack. Dan yang C. 6 kali, yaitu 3 kali lengkap, 3 kali snack. Baik, yang ketiga, berapa jarak antara makanan utama dan makanan snack? Yang A 2 jam setelah makan, yang B 3 jam setelah makan, dan yang C 4 jam setelah makan. Ya. Baik. Yang nomor 4, prinsip diet atau pola makan penderita diabetes yaitu A. Banyak, beragam, dan mengenyangkan. B. Tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Kemudian yang C, tergantung keinginan. 5. Gejala umum penderita diabetes yaitu A. Lemah, pusing, muntah. B. Sering tidur dan sering pingsan. C. Sering makan, sering minum, dan sering buang air kecil. Kemudian nomor 6, diet diabetes adalah A. Makanan tinggi kalori. B. Makanan diet sehat dengan sayur dan buah. C. Makanan tinggi karbohidrat. Baik, nomor 7, berapa ukuran porsi nasi dalam sepiring untuk pasien diabetes mellitus dalam setiap 1 kali makan? Yang A, 1 porsi penuh nasi. Yang B, setengah porsi piring untuk tiap makan besar. Yang C, 1/4 porsi piring untuk tiap kali makan besar. Nomor 8, selain nasi, makanan apa yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi pasien diabetes? A. Sayuran dan ubi. B. Sayuran dan buah. C. Ubi saja. C.
roti, mie, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 9. Berapa kadar gula normal pada sewaktu atau pada kadar secara acak? Yang A kurang dari 200, B lebih dari 200, C kurang dari 126. Kadar gula acak ya, atau sewaktu. Selanjutnya, berapa kadar gula normal pada gula darah puasa? Puasa 8 jam biasanya itu. Yang A kurang dari 126, B lebih dari 126, C kurang dari 200. Baik, yang nomor 11. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya komplikasi diabetes yaitu A. Menstabilkan berat badan yang kegemukan. B. Tidak mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Yang C. Merencanakan pola makan dan aktivitas yang sehat. Baik, nomor 12. Apa efek setelah minum jus buah tanpa tambahan gula pada kadar gula darah? Yang A lebih rendah, yang B lebih meningkat, dan C tidak berefek. Jadi efeknya setelah minum jus buah tanpa gula. Baik, nomor 13. Nomor 13. Makan makanan yang rendah lemak menurunkan risiko terjadi penyakit A. Penyakit saraf, B. Penyakit ginjal, C. Penyakit jantung. Makan dengan rendah lemak itu menurunkan risiko apa? A. Saraf, B. Ginjal, C. Jantung. Ya, sudah. Nomor 14. Apa fungsi pengaturan pola makan pada diabetes? A. Menurunkan atau mengendalikan berat badan, B. Mengendalikan kadar gula darah atau kolesterol, C. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah terjadinya komplikasi. Baik, yang terakhir. Kapan seharusnya Anda menerapkan pengaturan pola makan yang baik? A. Saat kadar gula darah tidak normal ataupun normal, B. Saat kadar gula darah tidak normal, atau C. Tergantung kondisi tubuh. Baik, sudah? Baik, nanti saya koreksi ya. Untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan mengenai diet diabetes mellitus, apakah pengetahuannya baik, kurang, atau sedang. Selanjutnya nih, di sini kita akan mengulangi atau mereview kembali pengetahuan yang sempat saya sampaikan mengenai diet diabetes mellitus. Apa aja sih makanannya? Nah, di sini mungkin bisa dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan kemarin, diet diabetes mellitus itu dengan cara 3J. Yang pertama jumlah, yang kedua jenis, yang ketiga jadwal. Nah, jumlahnya di sini yaitu sesuai dengan kebutuhan dari penderita diabetes mellitus itu. Jadi kebutuhan terkadang itu hasil dari konsultasi dengan ahli gizi, biasanya di puskesmas seperti itu. Terus jenis. Nah, jenis makanan yang dikonsumsi ini menggunakan prinsip model piring T yang seperti saya sampaikan. Jadi setengah sayur dan buah, kemudian seperempat protein, seperempatnya lagi karbohidrat seperti nasi, jagung, ubi, seperti itu.
Kemudian jadwal. Nah, jadwal di sini jadwal makan terdiri dari 3 makanan utama dan 2 sampai 3 kali makanan selingan atau snack. Nah, prinsipnya itu porsinya sedikit. Jadi untuk snack atau selingannya itu sedikit saja, tidak banyak seperti makanan utama. Gitu. Nah, apa sih jenis-jenisnya dari yang saya sampaikan tadi menurut model piring T yang sudah saya sampaikan? Kita review kembali ya. Di sini seperti kan setengahnya tadi kelompok sayuran dan kelompok buah. Nah, kelompok sayurannya itu seperti mentimun, labu, tomat, wortel, bayam, dan sawi. Kemudian buah-buahannya ya seperti apel, kemudian jeruk, pepaya, mangga seperti itu. Kemudian yang seperempat itu ada karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu seperti nasi, kentang, jagung, ya, kemudian ada ubi seperti itu. Nah, terus kelompok seperempatnya lagi, ini ada protein. Proteinnya tuh seperti ikan, telur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya di sini tips hidup sehat bagi penyandang diabetes mellitus. Yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan dengan model T, yaitu seperti tadi setengah sayur dan buah, seperempat protein, seperempat karbohidrat. Kemudian yang kedua, batasi makanan yang sebaiknya juga dihindari. Yang pertama mengandung banyak gula seperti gula pasir, selai, jelly, es krim, seperti itu, kue-kue manis. Nah, terus ada susu kental, ada kue, cake, kemudian mengandung banyak lemak seperti semua makanan yang diolah dengan cara digoreng itu harus dikurangi. Kemudian makanan cepat saji seperti pizza, hamburger seperti itu. Kemudian mengandung banyak natrium. Nah, natrium itu ikan asin harus dikurangi, telur asin harus dikurangi, makanan yang berkaleng-kaleng harus dikurangi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa tuh mengenai kalau kandungan gula itu seumpama gula tropicana itu boleh enggak? Oh, tropicana yang kemasan itu ya Bu, Iya. yang khusus diabetes itu. Iya. Ya boleh saja. Itu kan kandungannya sudah termasuk mengganti gula pasir atau gula Jawa. Nah, itu yang terpenting mengkonsumsinya sesuai takaran, jangan berlebihan seperti itu. Itu kan termasuk sudah mengurangi dari kadar gula untuk kebutuhan setiap harinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melihat bagaimana Ibu untuk menyiapkan makanan dalam bentuk model T yang sudah disiapkan. Mungkin nanti saya akan melihat bagaimana cara untuk menyajikannya. Baik, saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Silakan Ibu untuk mendemonstrasikan atau menyajikan bagaimana piring model T untuk penderita penyakit diabetes mellitus. Silakan Ibu untuk ditata diet dengan model piring T. Ya. Itu sayur apa Ibu? Sayur sawi. Sayur sawi. Ya. Kemudian Terus ini ketimun. timun. Terus Ya, selanjutnya ini pisang. ya, buah ya Bu ya, buahnya buah. pisang. Ya. Selanjutnya Terus proteinnya ya, telur. proteinnya Yang telur. seperempat. Ya, seperempat. Terus seperempat lagi apa? Nah, Jagung. ini jagung. Karbohidratnya ya Bu ya. Baik, bisa dijelaskan kembali Bu untuk konsep piring model T-nya. Baik, gimana Bu? Sayur. Ya. Ini sayur sawi. Ya. Terus ini ketimun. Ini pisang. Ini separuh. Ini setengah ya. Terus kemudian. Terus seperempatnya ini telur, protein. Terus dan seperempatnya lagi jagung.
Jagung bisa karbohidrat ya Bu ya, Ya, bisa diganti, nasi, kemudian tela. tela. Baik, Ya. sudah benar Ibu untuk penataan konsep piring model T-nya. Ya. Baik, kita kembali lagi untuk diskusi kembali ya. Dan Ibu sudah mendemonstrasikan bagaimana penyajian piring model T bagi diet penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya nih, di sini saya akan bertanya mengenai atau mencari tahu bagaimana sih pengetahuan diet diabetes mellitus dari Bapak dan Ibu setelah kita melakukan diskusi mengenai apa aja sih diet-dietnya. Nah, di sini saya kasih kertas lagi, nanti dijawab di sini ya seperti tadi. Ini Pak, ini ke Ibu. Jadi nanti jawabannya boleh saja berubah sesuai pengetahuan yang saya sampaikan lagi. Jadi kita mereview lagi bagaimana sih pengetahuan yang dari Bapak dan Ibu itu setelah diberikan atau setelah mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sudah siap? Ya. Yang pertama, apa arti dari penyakit diabetes mellitus? A. Tingginya kadar gula di dalam darah. B. Tingginya kadar gula di dalam urin. Dan C. Tingginya kadar gula di dalam darah dan urin. Ya, tadi sudah diulang. Ya, itu jadi kita mengetahui bagaimana pengetahuan setelah diberikan informasi lagi, itu pengetahuannya tambah banyak apa enggak seperti itu. Baik, yang nomor 2, berapa kali frekuensi makan dalam sehari? A. 4 kali, 3 kali lengkap, 1 kali snack. B. 5 kali, 3 kali lengkap, 2 kali snack. C. 6 kali, 3 kali lengkap, 3 kali snack. Nomor 3, berapa jarak makanan utama dan makanan snack? A. 2 jam setelah makan. B. 3 jam setelah makan. C. 4 jam setelah makan. Selanjutnya, prinsip diet atau pola makan pada penderita diabetes mellitus yaitu A. Banyak, beragam, dan mengenyangkan. C. Tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlah. Kemudian C. Tergantung keinginan. Selanjutnya nomor 5, gejala umum penderita diabetes. Yang pertama, lemah, pusing, muntah. Yang B, sering tidur, sering pingsan. Yang C, sering makan, sering minum, dan sering buang air kecil. Nomor 6, diet diabetes mellitus adalah A. Makanan tinggi kalori. B. Makanan diet sehat dengan sayur dan buah. C. Makanan tinggi karbohidrat. Nomor 7, berapa ukuran porsi nasi dalam sepiring? A. 1 porsi piring penuh nasi. B. Setengah porsi piring untuk tiap kali makan besar. C. 1/4 porsi piring untuk tiap kali makan. Nomor 8, selain nasi, makanan apa yang dapat dikonsumsi penderita diabetes mellitus? A. Sayuran dan buah. B. Ubi saja. C. Roti, mie, kentang, dan lain-lain. Nomor 9, berapa kadar gula normal pada sewaktu atau acak? A. Kurang dari 200. B. Lebih dari 200. C. Kurang dari 126. Nomor 10, berapa kadar gula normal pada saat gula darah puasa? A. Kurang dari 126. B. Lebih dari 126. C. Kurang dari 200. Nomor 11, upaya untuk mencegah timbulnya komplikasi. A. Menstabilkan berat badan yang tergemukan. B.
Tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. C. Merencanakan pola makan dan aktivitas yang sehat. Nah, Nomor 12. Apa efek setelah minum jus buah tanpa tambahan gula? A. Lebih rendah. B. Lebih meningkat. C. Tidak berefek apapun pada kadar gula darah seseorang. nah, Nomor 13. Makan makanan yang rendah lemak menurunkan resiko penyakit. A. Saraf. B. Ginjal. C. Jantung. Makan makanan rendah lemak. nah, Ya. Nomor 14. Apa fungsi pengaturan pola makan pada diabetes mellitus? A. Menurunkan atau mengendalikan berat badan. B. Mengendalikan kadar gula darah atau kolesterol. C. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah terjadinya komplikasi. nah, Nomor 15. Kapan seharusnya Anda menerapkan pengaturan pola makan yang baik? A. Saat kadar gula darah tidak normal dan normal. B. Saat kadar gula darah tidak normal. Yang C. Tergantung kondisi. nah. Nah, baik, boleh minta kertasnya. Baik, nanti akan saya menilai bagaimana sih pengetahuan diet dari Bapak dan Ibu setelah diberikan pengetahuan atau mereview kembali apakah pengetahuannya itu kurang, sedang atau baik. Nah, yang terakhir Bu di sini dalam kepatuhan diet, dalam komitmen atau rajinnya seseorang dalam melakukan pola diet diabetes mellitus itu memerlukan suatu dukungan dari keluarga, terutama dari pasangan atau dari anaknya yang tinggal serumah yang setiap hari bertemu dan setiap hari pasti mengetahui bagaimana kondisi dari penderita diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dukungan keluarga menurut Ibu. Di sini dukungan keluarga dari pihak suami atau pihak anak itu menurut Ibu itu tinggi, kurang atau sedang. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai dukungan keluarga ya. Jadi nanti Ibu tinggal menjawab tidak pernah, jarang, sering atau selalu. Nah, yang pertama, keluarga memberi saran supaya Ibu pergi kontrol ke dokter tidak pernah, jarang, sering atau selalu? Sering. Kemudian nomor 2, keluarga memberi saran supaya Ibu mengikuti edukasi diabetes. Gimana Ibu? Tidak pernah, jarang, sering atau selalu? Selalu. Keluarga memberikan informasi baru tentang diabetes kepada Ibu itu tidak pernah, jarang, sering atau selalu? Sering. Keluarga mendengarkan apabila Ibu bercerita tentang diabetes itu gimana Bu? Ya, mendengarkan. Sering atau jarang? Sering. Kemudian keluarga mau mengerti tentang bagaimana saya merasakan diabetes. Jarang, sering atau selalu? Sering. Ibu merasakan kemudahan mendapatkan informasi dari keluarga tentang diabetes. Jarang, sering atau selalu? Sering. Keluarga mengingatkan Ibu untuk mengontrol gula darah jika Ibu lupa. Sering, jarang atau selalu? Selalu. Keluarga mendukung usaha Ibu untuk berolahraga. Gimana Bu? Sering. Ya, Sering. Keluarga mendorong Ibu untuk mengikuti rencana diet pola diabetes. Itu jarang, sering atau selalu? Selalu. Keluarga mendorong Ibu untuk menghindari makanan yang manis. Sering. Tiap hari ya Bu ya, selalu diingatkan ya. Selanjutnya, keluarga makan makanan tantangan saya di dekat saya tidak pernah atau jarang? Tidak pernah. Kemudian,
Terus yang ibu alami membuat keluarga merasa susah. A. Tidak pernah, kemudian jarang atau sering. Tidak pernah. Tidak pernah. Selanjutnya, keluarga mengingatkan saya untuk memesan obat diabetes. Atau mungkin datang ke puskesmas untuk mengambil obat diabetes seperti itu. Tidak pernah, jarang, atau sering, atau selalu. Sering. Selanjutnya, saya merasakan kemudahan minta bantuan keluarga. Jarang, sering, atau selalu. Selalu. Kemudian, keluarga mengingatkan saya tentang keteraturan waktu diet. Sering atau selalu? Selalu. Selalu. Kemudian, keluarga merasa terganggu dengan diabetes saya. Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Tidak pernah. Tidak pernah. Keluarga mendorong saya untuk memeriksakan mata saya ke dokter. Jarang, sering, atau selalu. Sering. Keluarga mendorong saya untuk memeriksakan kaki saya ke dokter. Jarang, sering, atau selalu. 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 Keluarga mendorong saya untuk periksa gigi ke dokter. Jarang, sering, atau selalu. Sering. Sering ya Bu ya. Saya merasakan kemudahan meminta bantuan keluarga untuk mendukung perawatan diabetes saya. Jarang, sering, atau selalu. 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 Keluarga menyediakan makanan yang sesuai diet saya. Jarang, sering, atau selalu. 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 Keluarga mendukung usaha saya untuk makan sesuai diet. Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Sering. Keluarga tidak menerima bahwa saya menderita diabetes. Tidak pernah, jarang, atau sering. Tidak pernah. Keluarga mendorong saya untuk memeriksakan kesehatan saya ke dokter. Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. 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 Keluarga memahami jika saya sedih dengan diabetes. Sering atau selalu atau jarang? Selalu. Keluarga mengerti bagaimana cara membantu saya dalam mengatasi diabetes saya. Jarang, sering, atau selalu? Sering. Sering. Yang terakhir Bu, keluarga membantu saya membayar pengobatan diabetes. Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu? Selalu. Selalu. Baik, itu tadi pertanyaan mengenai dukungan dari keluarga, terutama dari suami ibu. Ada beberapa poin yang saya tanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu dan bapak tadi sudah bekerja sama dengan saya, sangat kooperatif dan terlihat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Mungkin bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin besok saya akan memberikan pelatihan untuk senam kaki diabetes bagi penderita diabetes untuk mengurangi suatu luka atau meningkatkan sirkulasi perdarahan pada kaki ibu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila saya mengganggu atau melukai ibu dan bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video mengenai implementasi pada aspek afektif kepada keluarga binaan Tuan W. Semoga video dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.